Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Saya dari kelas TID jurusan Teknik Informatika STIMIK Handayani Makassar. Oke, dalam video ini saya akan membacakan atau mempresentasikan materi saya yang berjudul pengenalan komputer. Komputer yang artinya menghitung. Definisi komputer adalah alat atau mesin yang dapat diprogram untuk menerima data input, memprosesnya untuk menghasilkan informasi output, dan kemudian menyimpannya ke media penyimpanan. Sistem komputer terdiri dari perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software. Perangkat keras dan perangkat lunak tersebut harus bekerja bersama-sama membentuk suatu sistem yang lazim disebut dengan sistem komputer. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian komputer secara umum. Secara umum, komputer dapat diartikan sebagai alat bantu bagi manusia untuk menyelesaikan pekerjaan. Perangkat elektronik yang dapat dipakai untuk mengolah data dengan perantara kumpulan dan program mampu memberikan informasi dari hasil pengolah tersebut. Dalam bahasa Indonesia sering ditulis dengan komputer. Istilah komputer berasal dari kata compute yang berarti menghitung. Artinya setiap proses yang dilaksanakan oleh komputer merupakan proses matematika. Itu jadi apapun yang dilakukan oleh komputer, baik penampakan pada layar monitor, suara, gambar, dan lain-lain, diolah demikian rupa dari perhitungan secara elektronik. Komputer adalah hasil dari kemajuan teknologi elektronik dan informatika yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menulis, menggambar, menyunting gambar atau foto, membuat animasi, program. Fungsi komputer dalam kehidupan kita. Secara garis besar, fungsi komputer sendiri adalah membantu pekerjaan manusia sehari-hari, seperti menghitung, komunikasi, controlling, hubungan, dan lain-lainnya. Dengan adanya komputer, pekerjaan kita menjadi lebih cepat. Akan tetapi secara terperinci, fungsi komputer dalam segala bidang adalah sebagai berikut. 1. Bidang kesehatan. Di era sekarang ini, komputer sangat dibutuhkan dalam dunia kesehatan, sehingga pekerjaan di bidang kesehatan dapat dengan mudah diselesaikan. Salah satu contoh fungsi komputer dalam bidang kesehatan adalah adanya aplikasi komputer yang digunakan untuk USG ultrasonography. 2. Bidang usaha dan bisnis. Dalam dunia bisnis, komputer sangat diperlukan karena dunia usaha dan bisnis membutuhkan sekali kecepatan dan ketepatan dalam proses menghitung neraca dan keuangan. Salah satu contoh fungsi komputer dalam dunia bisnis adalah adanya aplikasi akuntansi dan keuangan. 3. Dalam bidang pendidikan. Dalam dunia pendidikan, fungsi komputer sangat banyak sekali. Hal ini terbukti dengan banyaknya aplikasi pendidikan yang sekarang ada. Salah satu contohnya adalah adanya aplikasi pendaftaran, pembayaran, dan ujian yang masukannya menggunakan perangkat komputer. Selain itu, mudahnya mencari informasi dan modul pendidikan dengan menggunakan komputer yang terhubung ke internet merupakan fungsi komputer dalam dunia pendidikan yang paling utama. 4. Dunia hiburan. Fungsi komputer dalam dunia hiburan sangat banyak sekali, seperti mempermudah kita untuk melihat video, memutar musik, karaoke, dan lain-lainnya. Dan yang paling banyak digarungi sekarang ini adalah streaming video yang bisa dilakukan dengan menggunakan komputer dengan internet. Fungsi komputer dalam kehidupan kita. Secara garis besar, fungsi komputer sendiri adalah membantu pekerjaan manusia sehari-hari, seperti menghitung, komunikasi, controlling, hubungan, dan lain-lainnya. Dengan adanya komputer, pekerjaan kita menjadi lebih cepat. Akan tetapi secara terperinci, fungsi komputer dalam segala bidang adalah sebagai berikut.
Satu, bidang kesehatan. Di era sekarang ini, komputer sangat dibutuhkan dalam dunia kesehatan, sehingga pekerjaan di bidang kesehatan dapat dengan mudah diselesaikan. Salah satu contoh fungsi komputer dalam bidang kesehatan adalah adanya aplikasi komputer yang digunakan untuk USG ultrasonografi. Dua, bidang usaha dan bisnis. Dalam dunia bisnis, komputer sangat diperlukan karena dunia usaha dan bisnis membutuhkan sekali kecepatan dan ketepatan dalam proses menghitung neraca dan keuangan. Salah satu contoh fungsi komputer dalam dunia bisnis adalah adanya aplikasi akuntansi dan keuangan. 3, dalam bidang pendidikan. Dalam dunia pendidikan, fungsi komputer sangat banyak sekali. Hal ini terbukti dengan banyaknya aplikasi pendidikan yang sekarang ada. Salah satu contohnya adalah adanya aplikasi pendaftaran, pembayaran, dan ujian yang masukannya menggunakan perangkat komputer. Selain itu, mudahnya mencari informasi dan modul pendidikan dengan menggunakan komputer yang terhubung ke internet merupakan fungsi komputer dalam dunia pendidikan yang paling utama. 4, dunia hiburan. Fungsi komputer dalam dunia hiburan sangat banyak sekali, seperti mempermudah kita untuk melihat video, memutar musik, karaoke, dan lain-lainnya. Dan yang paling banyak dipengaruhi sekarang ini adalah streaming video yang bisa dilakukan dengan menggunakan komputer dengan internet. Apa itu perangkat keras komputer? Perangkat keras komputer atau disebut juga hardware merupakan seluruh perangkat komputer yang dapat dilihat secara fisik atau dapat diraba secara nyata yang berfungsi untuk mendukung proses komputer dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam sistem komputer. Pada umumnya, terdapat 3 bagian utama dalam perangkat komputer, yaitu bagian perangkat input, proses, dan perangkat output. Setiap bagian ini mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, dan jika salah satu bagian tersebut menemui kendala tertentu, akan mempengaruhi komputer. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dijelaskan apa fungsi setiap bagian keras komputer. Perangkat input atau input device disebut juga sebagai unit pemasukan yang berfungsi untuk memberikan input pada komputer yang selanjutnya akan diproses dan dieksekusi. Contoh sebagai perangkat input komputer dapat dijelaskan sebagai berikut ini. 1. Keyboard merupakan perangkat input komputer yang memberikan perintah masukan. Jika Anda mengetik tombol apapun dari keyboard Anda, maka komputer akan membaca dan menyimpan perintah yang Anda ketikkan sebagai perintah masukan yang seterusnya akan diberikan ke bagian memproses untuk segera diproses. 2. Mouse juga merupakan perangkat input komputer. Mouse ini disebut juga dengan pointer atau penunjuk yang mengarahkan kemampuannya. Dengan keinginan penggunaan selain berfungsi sebagai penunjuk atau pointer, berikutnya mouse juga berfungsi untuk melakukan klik, double klik, dan scroll. Pada saat ini, seiring dengan perkembangan teknologi perangkat keras komputer, mouse juga mengalami beberapa perubahan baik dari segi desain dan bentuk. Sebagai contoh, pada laptop masa kini, mouse konvensional telah bisa digantikan dengan adanya touchbar yang memiliki fungsi yang sama dengan mouse terdahulu, namun telah menyatu dengan bagian laptop itu sehingga lebih praktis dan fleksibel. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademik dan militer, seperti komputer Atanasoff Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umumnya.
ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, dia mengalami mati listrik. Kemudian generasi ini menggunakan tabungan vakum untuk menyimpan data dan ukurannya sangat besar. Adapun generasi yang kedua, di mana ketika menggantikan tabung vakum, unit diperkenalkan ke publik pada tahun 1991 untuk menggunakan komersial. Kemudian pada tahun 1993 IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasinya. Kemudian ke generasi yang ketiga, di mana ketika teknologi transistor meningkatkan menjadi sirkuit terpadu, komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer pendingin Apollo untuk memudahkan kendali Apollo, Command Service dan perusahaan komputer nomor 2 di belakang IMB dengan komputer PDP dan fax-nya. Komputer ini membawa ke perkembangan sistem operasi yang berpengaruh Unix. Generasi keempat dimulai pada dasar 1970-an ketika penemuan software diintegrasi berskala besar, dan ini membawa ke perkembangan Microsoft Word di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat Microprose memulai perkembangan, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja teknologi. Selanjutnya adalah laptop dan ponsel yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam bidang itu. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.